Injil Yesus Kristus menurut kesaksian penginjil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43 di bawah judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sementara ia berada di tepi danau. Datanglah salah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anak perempuanku hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan mengerumuni dia. Di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah banyak menderita di bawah perawatan banyak tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga sumber pendarahannya mengering dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada kuasa yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesakan mengerumunimu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menyentuh aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat perempuan yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan dengan jujur memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah meninggal. Untuk apa engkau masih menyusahkan guru?" Namun Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Namun mereka menertawakan dia. Semua orang itu disuruhnya keluar. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama dia masuk ke tempat anak itu.
Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangun dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Mereka semua sangat takjub. Dengan sangat ia memperingatkan mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom jemaat Tuhan. Selamat berjumpa kembali. Karena saya ingat, saya membuka data pelayanan saya. Saya itu melayani di sini waktu itu bulan 7 tahun 2018. Berarti 6 tahun kemudian ya, pas. Sebelum saya menyampaikan khotbah, saya hendak menyampaikan salam hangat dari jemaat GKI Zainal Sakse Kota Sukabumi yang saya layani. Kepada segenap jemaat GKI Harapan Indah, baik yang hadir dalam ibadah on-site di dalam gereja ini maupun secara daring. Kiranya salam hangat ini boleh diterima segenap jemaat. Ya, saudara jemaat Tuhan, tema kita di minggu ini adalah berserah bukan menyerah. Saudara jemaat Tuhan, suatu kali seorang dokter bercerita demikian, bahwa saat dia makan siang bersama dengan beberapa rekan dokter sesama spesialis dokter bedah, seorang rekan bertanya kepadanya, "Operasi terhebat apakah yang pernah Anda lakukan?" Rupanya yang bertanya ini dokter yang junior. Dia tanya kepada yang senior. Dokter senior mengatakan, "Aduh, saya bingung harus menjawab operasi yang mana. Sebab saya sudah banyak melakukan operasi dan semuanya itu menuntut keahlian, kesabaran, dan ketelitian yang tinggi." Kemudian saya teringat pada operasi yang dijalani oleh seorang gadis kecil yang mempunyai harapan hidup cuma 10%. Malam itu di ruang operasi, para perawat membawa seorang gadis kecil yang berwajah pucat pasi ke dalam ruang operasi. Waktu itu pikiran saya sedang dipenuhi dengan berbagai macam persoalan yang berat. Ketika para perawat sedang mempersiapkan pembiusan, gadis kecil ini bertanya kepada saya, "Pak dokter, bolehkah saya menanyakan sesuatu?" "Ya sayang, apa yang ingin kamu tanyakan?" "Setiap malam sebelum tidur saya selalu berdoa. Sekarang sebelum operasi dimulai, bolehkah saya berdoa?" "Oh, silakan anak manis, engkau memang harus berdoa. Jangan lupa juga berdoa untuk saya." Kemudian gadis kecil itu melipat kedua tangannya dan berdoa, "Yesus, engkau gembala yang baik, berkatilah domba kecilmu malam ini dalam kegelapan. Kiranya engkau dekat denganku, lindungi aku sampai datangnya sinar matahari esok pagi. Dan berkati pula dokter yang akan mengoperasiku." Setelah menutup doanya, gadis kecil itu berkata, "Sekarang Pak Dokter, saya sudah siap." Mata saya berkaca-kaca melihat betapa besar iman yang dimiliki gadis kecil itu.
Malam itu sebelum saya memulai operasi, saya pun berdoa. Tuhan yang baik, Engkau boleh tidak membantuku dalam operasi yang lain. Tetapi kali ini bantulah aku untuk menyelamatkan gadis kecil ini. Kemudian saya dan tim melakukan tindakan operasi kepada gadis kecil ini. Singkat cerita, keajaiban terjadi. Gadis kecil ini mengalami pemulihan. Saat berpisah dan melepas gadis kecil ini untuk kembali ke rumah, maka saya sadar sesungguhnya sayalah pasien yang menjalani operasi iman. Tindakan gadis kecil ini mengajarkan bahwa jika kita menyerahkan seluruh masalah dan beban hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Ia akan memulihkan dan menolong kita. Gadis kecil ini telah menunjukkan secara nyata apa itu berserah. Berserah yaitu menyerahkan seluruh permasalahan dan pengharapan kita hanya pada kuasa Tuhan. Sedangkan sikap menyerah adalah sikap yang merasa tidak mampu, tidak berdaya karena terlalu mengandalkan diri sendiri. Saudara jemaat Tuhan, untuk dapat merasakan pertolongan Tuhan, syarat utamanya adalah kita perlu iman. Iman yang bagaimana? Tentu iman yang berserah. Sesuai dengan tema kita minggu ini. Berserah, bukan menyerah. Kita perlu iman yang berserah. Kita semua tahu, iman adalah percaya akan sesuatu sebelum melihat hasilnya. Nah, itulah yang tadi kita baca dalam bacaan Injil. Dengan imannya yang berserah, Bapak Yairus memohon pertolongan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anak gadisnya usia 12 tahun. Sakitnya parah, hampir mati. Dengan imannya yang berserah, perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun datang kepada Yesus untuk memegang jubahnya agar ia beroleh kesembuhan. Dan mereka berdua dipulihkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Anak Yairus pulih bahkan bangkit dari kematian. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun sembuh, kering. Padahal ia telah berusaha yang sungguh tekun dan giat. Nah, saudara jemaat Tuhan, dari kedua kisah ini, iman yang berserah itu seperti apakah yang akhirnya memulihkan kita, yang akhirnya kuasa Tuhan datang menolong kita? Yang pertama, iman yang berserah itu adalah iman yang tampak dalam kerendahan hati. Bapak Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat, jabatan yang tinggi waktu itu. Tetapi dengan segala kerendahan hatinya, dia datang dan tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Ia lalu memohon dengan sangat kepadanya agar anak perempuannya boleh disembuhkan. Saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita harus menyadari betapa rendahnya kita di hadapannya. Betapa sebenarnya ini kita semua tidak layak di hadapan Tuhan. Kalaupun saat ini kita ada dalam rumah Tuhan yang kudus ini, itu bukan karena prestasi, bukan karena kehebatan kita, tetapi semata-mata karena Tuhan yang memanggil. Kalaupun kita dapat memuji nama Tuhan, bukan karena suara kita bagus,
terdengar merdu, melainkan karena betapa agungnya kuasa penyertaan Tuhan, sehingga mulut dan bibir kita ini tidak dapat tidak memuji namanya. Jadi kalau kita datang dengan iman yang berserah pada Tuhan, maka segala jabatan, prestasi, kekayaan, kuasa tidak ada artinya. Semua yang kita dapat, yaitu berupa prestasi, talenta, kecakapan kalian, semuanya dari Tuhan. Jadi datanglah kepada Tuhan dengan iman yang penuh dengan kerendahan hati. Yang kedua, iman yang berserah tampak dalam kesabaran. Kesabaran. Perjalanan Tuhan Yesus ke rumah Bapak Yairus tertunda karena Tuhan Yesus rupanya mengalami gangguan kecil dari seseorang yang sakit pendarahan. Tetapi dalam bacaan Injil kita lihat bagaimana Bapak Yairus tetap sabar menunggu, sabar dalam pengharapan. Yairus tidak marah kepada Tuhan Yesus. Yairus juga tidak kesal. Kenapa perempuan yang sakit pendarahan ini mengganggu perjalanan mereka? Karena Yairus sudah datang memohon pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah mau melakukannya. Maka Yairus menyerahkan sepenuhnya waktu yang terbaik dalam pandangan Tuhan Yesus sendiri. Yairus tidak mau mendikte Tuhan atau memerintahkan Tuhan segera melakukannya. Demikian juga dengan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu. Dia tidak pernah merasa bahwa 12 tahun itu adalah waktu yang terlalu lama bagi Tuhan untuk menyembuhkannya. Dia tidak pernah merasa bahwa hartanya yang sudah menipis bahkan habis itu sia-sia. Itu tidak ada gunanya, dia tidak pernah merasa begitu. Ya, mereka berdua sadar betul bahwa waktu Tuhan tidaklah sama dengan waktu manusia. Artinya apa yang kita inginkan segera terjadi, maka saat itu juga Tuhan harus melakukannya. Tidaklah demikian. Manusia di zaman modern ini adalah manusia yang senang serba instan, serba cepat saji. Di satu sisi memang bagus, karena mengajarkan manusia agar menghargai waktu yang Tuhan berikan. Tetapi ketika hal itu menyangkut tindakan Tuhan, maka Tuhan punya waktu, punya cara tersendiri dalam melaksanakan pertolongannya itu. Saudara-saudara, acap kali Tuhan itu bertindak bagaikan seorang dokter. Ya, kita semua pernah ke dokter, bukan? Kalau kita ke dokter berobat, kita dikasih resep, ya kan biasanya ditulis 3 kali 1, apakah tablet atau pil, bisa 3 kali 2. Nah, tentunya kita harus mengikuti aturan itu setiap hari. Kalau kita bilang, wah saya ingin cepat sembuh, saya minum aja semua. Ya keracunan, bukannya sembuh, mati. Jadi memang kita harus sabar. Kita menunggu keampuhan obat itu. Jam demi jam, hari demi hari. Pemulihan sungguh nyata. Nah, demikianlah juga saudara dengan karya Tuhan. Kita harus belajar bersabar menantikan pemulihan Tuhan. Bacaan pertama tadi, kitab Ratapan, memperlihatkan bagaimana umat Tuhan yang ditinggal, ya, karena sebagian
umat Israel itu dibuang ke Babel. Selebihnya ditinggal, yaitu para lansia, kaum difabel, dan orang-orang yang tidak punya kecakapan. Ditinggal di reruntuhan kota Yerusalem. Mereka lalu berseru pada Tuhan, Tuhan segera tolong kami, bangunlah kembali Yerusalem yang runtuh ini. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan tidak segera menolong. Tuhan memberi waktu 70 tahun kurang lebih. Orang-orang Israel dibuang lalu nanti kembali membangun kembali Yerusalem yang runtuh itu. Ya, belajar bersabar, menantikan pemulihan, menantikan rahmat Tuhan yang baru setiap hari. Yang ketiga, iman yang berserah itu tampak dalam keteguhan pengharapan. Saudara-saudara, masihkah ada pengharapan ketika selama 12 tahun sudah berobat ke sana kemari, sudah jual rumah, jual tanah, deposito berkurang tapi nggak sembuh-sembuh. Masih adakah pengharapan? Masih adakah pengharapan ketika Bapak Yairus menantikan Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan ke rumahnya, lalu seseorang mengatakan, Pak Yairus, udah deh gak usah ngerepotin Tuhan Yesus, anakmu sudah mati. Masih adakah pengharapan di saat seperti itu? Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Bapak Yairus, jangan takut, percaya saja. Wow, kalimatnya luar biasa. Itulah kalimat pengharapan. Memang ada paradoks di sini. Di sini ada suara putus asa. Udah deh, jangan ganggu lagi guru. Tetapi di pihak lain ada suara pengharapan. Percaya saja. Saudara-saudara, bukankah seringkali hidup kita berada di antara keduanya? Hidup di tengah masalah yang berat, bahkan tragedi, tetapi juga pengharapan bahwa Tuhan pasti menolong. Nah, disinilah diperlukan iman yang berserah, bukan iman yang menyerah, bukan. Jika kita mempunyai iman yang berserah, maka kita akan yakin bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk mengatasi berbagai masalah, bahkan tragedi dalam kehidupan. Itulah iman yang berserah sekaligus yang memulihkan. Sebaliknya, jika kita merasa tidak berdaya dan tidak berarti oleh karena pergumulan hidup yang berat, walaupun di mulut kita mengaku orang beriman, namun pada kenyataannya kita nggak punya keyakinan seperti itu bahwa Tuhan pasti menolong, maka tidak ada gunanya kita mengatakan kita ini orang beriman. Padahal di dalam iman yang penuh pengharapan akan kuasa pertolongan Tuhan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan atau sakit penyakit yang terlalu berat bagi Tuhan. Badai atau krisis kehidupan sedahsyat apapun, itu khotbah minggu lalu. Ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang dalam perahu lalu ada badai, Tuhan Yesus hanya bilang, diam, tenanglah. Jadi bagi Tuhan tidak ada masalah yang terlalu berat. Tuhan kuasanya luar biasa. Karena itu selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Maka yang keempat, iman yang berserah tampak dalam sikap tidak mudah menyerah. Iman itu bukanlah pasrah, tidak melakukan apa-apa, terima nasib, lalu mengatakan ya udah takdir, tidak mau berusaha, hanya menunggu. Bukan itu. Melainkan iman yang berserah adalah siap mengatasi segala kesulitan dengan
mata hati yang tertuju kepada Tuhan. Tuhan memberi kita kemampuan dalam diri kita. Maka kita akan melihat matahari bersinar setelah badai lewat. Ada pelangi di balik hujan. Selalu ada pemecahan bagi setiap masalah. Dan di tengah badai pun kita tidak akan kehilangan sukacita. Itulah yang terungkap dalam diri atau pernyataan Nabi Yeremia dalam bacaan pertama tadi, yaitu ratapan. Bahwa Nabi Yeremia menyaksikan di tengah kekelaman bangsa Israel yang dihancurkan oleh kerajaan Babel, Nabi Yeremia bersama umat masih bisa melihat terang. Makanya dia mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Luar biasa. Di tengah kekelaman, kalau kita masih dapat mengatakan kalimat ini, itu tandanya kita punya iman yang berserah. Ada pepatah orang bijak mengatakan, sorga pun tetap berdiam diri jika engkau tidak melakukan apapun. Kasih setia Tuhan tidak akan mungkin kita alami jika sebelum berperang kita sudah menyerah. Sebelum melakukan apa-apa kita sudah keok. Iman itu akan nyata menjawab tantangan manakala kita tidak lari dari masalah, namun menghadapinya dengan keyakinan bahwa kita tidak sendiri. Ada tangan Tuhan yang berkuasa menopang. Bukankah itu yang tadi kita dengarkan di dalam awal liturgi kita? Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, itulah juga yang mau dinyatakan oleh pemazmur dalam nyanyian Mazmur 30 tadi yang sangat indah. Pemazmur mengatakan begini, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menyelamatkan hidupku sehingga aku tidak turun ke liang kubur. Pemazmur nyanyiannya sungguh menunjukkan iman yang berserah. Jadi saudara jemaat Tuhan, iman yang berserah adalah iman yang selalu percaya bahwa kuasa pertolongan Tuhan Yesus selalu siap menolong kita, mengangkat kita. Amin.